Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Ainul Wardana. Uh, bisa dipanggil Ibu Ayu, bisa dipanggil Ibu Nila, atau bisa dipanggil Ibu Dana. Tapi sejauh ini Ibu akrab sama nama Ibu Ayu, jadi panggil Ibu Ayu aja. Sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa. Ketua kelasnya mana? Oke, silakan pimpin doa, nak. Amin. Oke. Jadi udah tau kan ibu dari kelas sebelah ya. Jadi ibu itu paling ingat sama dua jenis siswa. Yang pertama siswa yang males, yang pertama siswa yang rajin dan pintar. Terus yang kedua males dan nakal. Jadi yang pintar di sini atas nama siapa? Oh, Nisa. Oke. Terus yang nakal siapa? Oh, Rian. Oke. Sebelum itu ibu bakal absen dulu, jadi dengarkan namanya baik-baik. Pertama, Nurul Fatimah ada? Oke, hadir. Terus Rian Ardianto ada? Oke, ada. Terus Nisa Febrianti ada? Ada. Tunggu, itu Nisa kembar ya? Oh, kembar. Oke. Nisa Julianti. Oke. Jadi Ibu hari ini akan membawakan materi mengenai teorema Pythagoras, dimana pada materi kali ini kita akan mempelajari mengenai pengenalan terhadap teorema Pythagoras dan serta soal cerita mengenai teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras itu sendiri seperti namanya, itu dibuat oleh seseorang yang bernama Pythagoras, di mana seorang Pythagoras ini digambarkan sebagai petuah yang sering berpikir atau sedih. Jadi dapat disimpulkan teorema Pythagoras merupakan salah satu teorema dalam matematika atau aturan dalam matematika yang membahas mengenai keterkaitan sisi-sisi segitiga yang dalam hal ini merupakan segitiga siku-siku. Jadi bisa kita lihat di depan ini tuh gambar segitiga siku-siku. Jadi teorema Pythagoras itu hanya berlaku untuk segitiga siku-siku. Dapat kita lihat BC itu sisi miring, dan AB sisi alas, dan AC itu sisi tegak. Jadi jadi teorema Pythagoras itu menyatakan bahwa kuadrat sisi miring segitiga siku-siku itu sama dengan jumlah dari kuadrat sisi tegaknya. Jadi dari gambar yang di depan kita bisa lihat, jadi sisi miring itu BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat C kuadrat. Atau kalau BC diketahui terus yang dicari AC, maka sisi miring dikurang sisi tegak. Misalnya AB kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurang AC kuadrat. Kayak ini. Next. Jadi Ibu sudah gambar di papan tulis. Adapun gambar ini itu satu persegi ukuran besar, di mana sisinya itu berukuran C, dan persegi berukuran kecil, di mana ukuran sisinya itu B dikurang A, serta 4 segitiga siku-siku, di mana sisi-sisinya itu A, B, dan C. Adapun pembuktian teorema Pythagoras yakni luas
Jadi luas persegi kecil, ini persegi kecil itu ditambah 4 kali segitiga siku-siku yang sama dengan luas persegi yang sama dengan luas persegi besar. Terus jadi luas persegi kecil itu B dikurang A pangkat 2 terus ditambah 4 kali 1/2 kali alas kali B yang sama dengan C pangkat 2. Kan luas persegi kecil itu B dikurang A pangkat 2 dan 4 kali luas siku-siku segitiga siku-siku itu luasnya 1/2 kali alas kali tinggi. Terus luas persegi besar itu C pangkat 2. Jadi kita dapat ini jadi kita bisa dapat ini B pangkat 2 dikurang 2AB ditambah A pangkat 2. Ini kita tambah 2 kali AB berarti 2AB sama dengan C pangkat 2 seperti ini. Terus AB ketemu AB itu habis, jadi yang sisa B pangkat 2 ditambah A pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. Jadi terbukti teorema Pythagoras itu sisi miring kuadrat sisi miring segitiga siku-siku itu sama dengan jumlah kuadrat sisi tegak segitiga siku-siku. Next triple Pythagoras. Jadi apa sih itu triple Pythagoras? Jadi triple Pythagoras merupakan kombinasi 3 bilangan yang menyatakan ukuran sisi-sisi segitiga siku-siku sehingga memperoleh A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. Adapun triple Pythagoras yang berlaku salah satu kelipatannya yakni 3, 4 dan 5. Jadi next soal Pythagoras. Contoh soal teorema Pythagoras. Jadi kita punya segitiga siku-siku ini siku-sikunya. Kita punya segitiga siku-siku A, B, dan C, dimana kita akan mencari nilai dari sudut sisi miring, dimana nilai AB nya itu 12, terus AC nya itu 16. Jadi teorema Pythagoras kita cari sudut miringnya BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah
AC kuadrat, dimana AB itu sendiri 12/42 ditambah AC tambah AC kuadrat itu 16 kuadrat. Ini 144 ditambah ini 256. Jadi 144 tambah 256 itu sama dengan 400 BC. Jadi BC sama dengan kuadrat, jadi akar, jadi sisa BC akar 400. Jadi BC sama dengan 20. Jadi di sini tuh sama dengan 20. Inilah contoh soal dari teorema Pythagoras. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan untuk pertemuan kali ini. Dapat kita simpulkan bahwa teorema Pythagoras merupakan teorema dalam matematika yang membahas mengenai keterkaitan suatu sisi segitiga, di mana dalam hal ini merupakan segitiga siku-siku. Dan teorema Pythagoras juga menyatakan bahwa kuadrat sisi miring suatu segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat dari segitiga siku-siku itu sendiri. Jadi itu aja yang dapat Ibu sampaikan, semoga bermanfaat. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.